Sakti, saya percaya marhainisme itu akan terwujud di Republik ini, dan itu hanya dimiliki oleh partai ini, yang fokus partai ini juga ingin mewujudkan cita-cita Bung Karno menjadi rakyat, menjadi tuan di negeri sendiri, jangan budak di negeri sendiri. Saya percaya itu. Nah, saya yakin Ibu Ketua Umum dan kami seluruh pengurus partai percaya dimanapun kami ditempatkan itulah yang terbaik. Amanah gitu ya? Harus amanah. Artinya kan dari personalnya pengen naik, berarti kalau dari bupati, gubernur, atau jadi yang apa, atau ada target kemana gitu, atau mengikuti jejak sang abang. Selamat sore, di Orang Acak kita ketemu lagi. Kali ini kita akan kedatangan tamu, salah seorang pejabat daerah yang tidak terlihat seperti pejabat karena beliau rajin kunjungan ke lapangan using the motorcycle. Halo Bang. Halo. Diksan Baban. Halo, ya. Dari Taput ke sini 2,5 jam loh, setidaknya 2 jam 10 menit ya? Cuma 1 jam 45 menit. Oh, ya, itu ya, lebih dari cepat Silangit ya? ke Silangit daripada Medan. Oke, betul. Gimana? Pak Bupati, Ya. kabarnya gimana? Sehat. Aku dengar 2 hari terakhir kesehatannya nggak menurun. Kenapa? Enggak juga, kecapean mungkin. Ini Fiora Ngaco, Bang Bupati lah ya, karena masih still yang sudah memasuki periode kedua ya. Periode kedua. Pengen tahu dong Bang, story-nya setelah memimpin sekian lama, hampir mungkin kurang lebih 9 tahun ya? Ya, April ini 9 tahun. 9 tahun, April sudah tinggal sebulan lagi Fiora Ngaco. Artinya sudah terlihat dari awal sampai di Taput, memimpin Taput sampai sekarang, artinya sudah ada progres pembangunan yang terlihat. Boleh dong ada ceritanya mungkin sebelum masuk, setelah masuk, boleh dong diceritakan gambaran seperti apa yang bisa Fiora Ngaco dapatkan? Iya, jadi sebelum masuk gitu ya, jadi mungkin yang kita lihat itu adalah tentang infrastruktur jalan jembatan yang kurang memadai, belum ada konektivitas antar kecamatan, antar desa, gitu ya, bahkan antar dusun. Nah, kemudian masalah penataan tata kelola pemerintahan, kemudian juga masalah kesehatan, ya, yang rumah sakit kita masih bisa dibilang belum profesional begitu ya. Kemudian puskesmas juga tidak 24 jam, tidak ada IGD-nya, ya, ruang darurat. Nah, kemudian juga masalah pendidikan, ya, yang kekurangan ruang belajar, mobiler, kekurangan guru, ya, masalah pertanian yang dulunya itu kita hutan lindung itu hampir 86% kalau nggak salah, ya. Kemudian juga belum mekanisasi juga belum terlaksana dengan baik, ya gitu. Kemudian ya macam-macam lah persoalan, apalagi juga UMKM yang belum fokus gitu ya. Artinya hampir menyeluruh lapisan. Hampir ya? menyeluruh lapisan. Oke, mulai dari infrastruktur termasuk SDM, iya, gitu ya. SDM, kesehatan, nah, pertanian. Selama 9 tahun praktis pembangunan yang sudah menonjol terlihat itu kira-kira di sini apa? Di infrastruktur jalan jembatan, ya, itu karena kita fokus bagaimana, karena dengan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan juga kunci perekonomian kan di infrastruktur jalan jembatan, interkoneksi gitu ya, sehingga arus produksi bisa lancar, begitu ya. Nah, kita fokus di situ, kemudian fokus di kesehatan, bagaimana pelayanan kesehatan baik di puskesmas bisa 24 jam, pustu juga lengkap dengan bidan gitu ya, rumah sakit juga bisa ya minimal 95% ada spesialis dengan peralatannya begitu. Nah, jadi pada kondisi sekarang sudah bisa dibilang sudah mencapai kondisi mantap semua, terutama di infrastruktur jalan jembatan ini 70%, ya, 70%. Jadi tahun ini mungkin
bisa meningkat ke 80%, mudah-mudahan tahun depan bisa sampai 95% gitu ya. Desa-desa sudah merdeka, sudah mobil bisa masuk, dan listrik sudah ada, penerangan yang dulunya itu sebelum saya itu ada kurang lebih 70 desa yang masih terisolir harus jalan setapak gitu ya. Padahal komoditinya luar biasa. Terisolir itu dalam artian pasti tanpa listrik. Nggak ada listrik, jalan Akses, kaki, jalan oke, kaki, oke. jalan setapak gitu. Bisa dihitung nggak sih Bang, tiap tahun berarti harus membangun berapa jembatan, berapa jalan yang harus dimulai baru diterobos? Ya, jadi dulu yang existing itu jalan kita itu kurang lebih 1350 km existing ini ya. Dan kondisinya hanya 0,5% layak jalan, itu pun kondisi lapen, lapen bukan hot mix ya. Kemudian kalau misalnya dihitung lagi jumlah desa yang kita merdekakan tadi, pada kondisi tahun ini setelah 9 tahun kurang lebih itu 800 kilo jalan yang sudah kita buka, dan kondisinya itu 80% sudah kita perkeras. Jalan perkerasan ada juga sudah diaspal. Nah, hot mix sekarang 1350 km itu sudah kondisi 75% lah, kondisi mantap gitu ya. Pembangunan kayak dana pembangunan selama ini itu praktis ada yang meng-hire pusat, provinsi? Nah, ada surat-surat permohonan kita ke pusat ya untuk permohonan penambahan APBD yang pertama, yang kedua DAK, dana alokasi khusus, ada juga kita gunakan dari dana insentif daerah. Kemudian juga saya lakukan hampir tiap tahun rasionalisasi. Rasionalisasi anggaran, artinya apa? Anggaran-anggaran yang cenderung tidak visible, tidak penting, outputnya tidak langsung terasa, itu outputnya mungkin ya itu mungkin nanti akan terasa 5 tahun mendatang gitu ya. Itu saya stop dulu gitu loh. Saya stop dulu. Jadi semua saya tarik ke bidang-bidang tadi, infrastruktur, PUPR, ya, pertanian, mekanisasi, kemudian juga kesehatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sekarang masuk kita ke UMKM, gitu, Koperindak. Yang paling menonjol itu sebenarnya pembangunan apa? Atau ada rumah sakit? Kalau tadi kan lebih ke 20 perlunya kayak puskesmas harus 24 jam. Ya, berarti infrastrukturnya sudah terbangun. Sudah terbangun. Apakah termasuk rumah sakit, sekolah itu ada pembangunan baru di eranya? Termasuk, ya. Zaman saya ada SMA, waktu masih SMA di kewenangan saya sampai 2018 itu ya. Itu SMA ada kita bangun satu, SMP lupa saya ya, tapi ada kita bangun SMP ya. Tahun ini ada juga kita bangun SMP, mobil airnya juga. Cuman yang kita sayangkan itu, saya sudah rencanakan dulu kan 2000 janji politik saya itu kan sekolah gratis gitu ya, 2014. Kemudian 2015 itu saya berlakukan, saya realisasikan, yang kemudian itu menjadi kebijakan nasional. Nah dulu itu saya sudah buat memetakan itu sebagai lumbung SDM, itu kan visi misi kita lumbung pangan, lumbung SDM, tujuan wisata. Sebagai lumbung SDM itu tiap SD, tiap kecamatan itu saya sudah rencanakan itu satu SD harus ada, kita buat sekolah unggulan. SMP harus ada satu di satu kecamatan. Nah, skup kabupaten ada SMA 3 itu Tarutung, kita rencanakan itu menjadi sekolah unggulan. Kita sudah rencanakan bangun asrama kian, tapi sudah ditarik ke provinsi. Kemudian berlaku undang-undang sekarang di sistem pendidikan kita zonasi. Nah, zonasi ini kan akhirnya ya kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi karena satu wilayah di situ, jadi nggak ada lagi kita ciptakan jadi sekolah unggulan. Nah ini juga ya ini harus dikoreksi ya. Menurut saya kebijakannya harus dikoreksi. Betul. Kewenangan daerah itu apa sebenarnya? Kewenangan daerah itu katakan SMA harus balik biar pendayanan biar cepat ya. Nah kemudian yang kedua juga zonasi ya saya pikir harus dihapus. Ya harus dihapus, karena apa juga zonasi itu tadi kumpul yang pintar, yang kurang pintar satu halaman, kumpul yang baik sama kurang baik satu halaman, kan efeknya itu aja. Ya, nah tentu harus ada dong anak-anak unggul kita klaster, yang kurang unggul kita klaster, kita buat, tapi kita buat terapi yang kurang unggul ini
bisa aja yang unggul ini dia secara formal dia unggul secara formal ya, tapi di informal mungkin ya kita punya harus buat terapi khusus juga. Berarti mungkin dia punya hobi ya, mungkin olahraga tepat tidak gitu. memaksakan, Jangan dipaksakan. Jadi menurut saya juga yang kedua, sistem zonasi itu contoh di daerah kita kayak ada Kecamatan Pangeribuan lah, satu itu. Di situ satu SMA. Jadi jumlah alumni SMP udah nggak muat itu, kan dibatasi ya. Akhirnya mereka harus ke swasta. Nah, swasta itu kan ada di ibu kota Tarutung gitu ya, sama di Siborong-Borong gitu kan. Nah, kalau dihitung jaraknya Pangeribuan ke sana kan jauh. Mungkin kalau ada duit orang tua, ngekos. Tapi kalau nggak ada, ya putus sekolah. Mudah-mudahan saya usulkan kemarin ke gubernur, tahun ini anggarannya sudah ada, membangun SMA satu lagi di Pangeribuan. Jadi itu tadi. Jadi zonasi ini dua efek negatifnya. Negara tidak punya sekolah unggulan lagi. Yang kedua, bisa terancam anak didik karena ada kuota SMA negeri di daerah-daerah terpencil, terancam tidak menamatkan SMA. Kalau di kota besar nggak ada masalah karena banyak swasta ya, nggak ada masalah gitu. Artinya tadinya program Pak Bupati itu pengen mencerdaskan, tapi karena zonasi dan regulasi dan juga anggaran mandatori. Iya, jadi sudah mandatori semua sehingga kita daerah dulu saya ingat saya itu pemerintah daerah kayak saya dulu dilantik 2014, kita punya akademi kebidanan, ada akademi keperawatan. Gitu. Nah, setelah 2018 Undang-Undang 23 itu ditarik semua ke kementerian lembaga. Jadi sistem pendidikan itu berpintu-pintu jadinya, tidak satu pintu gitu loh. Sebenarnya program regulasi dari pemerintah pusat itu ternyata tidak tepat ke semua kabupaten dan kota ya. Menurut saya begitu. Karena beda-beda. Iya. Nah, berarti bagaimana sih Bang pembangunan SDM di sana? Karena tadi kan melulu pembangunan infrastruktur sudah mulai tertata nih. Artinya mungkin the next pemimpin sudah tinggal meneruskan. Ya. Sudah enak pelebaran jalan gitu ya, kemudian peningkatan jalan itu menjadi telfort, kemudian aspal. Nah, itu mungkin tugas. Artinya dengan adanya aksesibilitas tadi pastinya akan tumbuh perekonomian, tumbuh. Nah, bagaimana dengan investasi SDM selama Abang 9 tahun di sana? Ya, jadi itu tadi saya seharusnya daerah itu tadi regulasi itu dirubah lah ya. Bahwa kita harus buat sekolah unggulan seperti saya buat dulu 2015 sampai 2018. Nah, kemudian juga yang kedua harus ada dari hulu ke hilir gitu ya. Jadi kalau SMA kita lihat dia itu kan semua cenderung merantau jadinya. Kuliah atau bahkan anak SMP pun masuk ke SMA dia udah berangkat ke kota Medan ya, minimal gitu, dengan tujuan anaknya bisa masuk negeri. Nah, kemudian kita seperti apa jadinya? Ekspor usia produktif, ekspor uang kan gitu. Jadi saya sudah mohon ke Pak Presiden agar mengcover Tapanuli Raya, ya, lokasinya tentu di Tapanuli Utara, itu ada universitas negeri umum. Jadi kita dari hulu ke hilir itu ada gitu loh. Jadi kejauhan kan ke Medan, ya kan, baik swasta juga negeri kan di sana semua. Kalau ke Riau juga kejauhan, jaraknya sama gitu lah. Kita bisa lihat kalau di Jawa itu kan Solo dengan Malang itu kan jarak 1,5 jam. Tapi banyak perguruan tinggi negeri gitu. Nah, di kita itu hanya di Medan. Kalau tidak salah UNEMED, USU, sama ada institut ya. Yang umum ya. Selebihnya kan kementerian lembaga gitu ya. Menurut saya juga outputnya dengan Kementerian Dikti siapa anak kandung siapa anak tiri kan. Betul. Nah, itu jadi akhirnya yang kita lakukan formal sepertinya menjalankan tugas saja, menjalankan regulasi saja. Tidak greget ya? Iya, menjalan. Apa yang sudah ditentukan, ya udah ikutin aja gitu loh. Nah, kemudian di informal, sektor informal, seperti pelaku UMKM, kemudian kita balai latihan kerja, informal ya. Kita buat terus setiap tahun di BLK seperti ada pelatihan bangunan, pelatihan menjahit, pelatihan listrik dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga di UMKM kita buat juga pelatihan ya, packaging dan biar bisa jual online ya, kita bantu
juga mereka itu apa studi-studi banding gitu. Nah kemudian kayak ini tanggal 15 ini saya buat bimbingan belajar gratis untuk kelas 3 SMA. Ya, itu dari materi seperti itu ya. Iya, jadi 2 bulan mereka. Ya, targetnya biasanya saya dengan ini saya minta apa Ganesha Operation GO untuk membuat 2 bulan bimbingan ini itu gratis. Mereka bisa diterima di biar masuk PTN perguruan tinggi negeri. Mudah-mudahan lah masuk. Ternyata investasi SDM itu juga sudah dipikirkan dari sini ya. Iya, terkait UMKM nih, Bang Bupati. Sebenarnya unggulan dari Taput ini apa sih? Ada berapa unggulan? Apakah pariwisata, apakah pendidikan atau pertanian? Unggulannya itu yang kita jual itu sebenarnya dari Taput apa? Nah, kalau sebenarnya bisa semua potensi itu menjadi unggulan ya. Kita punya Danau Toba, ya. Kita juga punya alam pegunungan, kita juga punya pertanian, ya. Sebenarnya kita semua lengkap. Apalagi kalau bicara Tapanuli Raya, ada Tapteng dengan pulau-pulaunya yang indah, ya. Ada juga Paluta dengan konservasi alamnya yang luar biasa. Kita sebenarnya luar biasa potensi kita. Jadi bisa dijual. Nah, Tapanuli Utara juga dalam skup Tapanuli Utara juga begitu. Jadi kita punya air terjun yang luar biasa. Kita punya juga punya danau. Kita juga sekarang bagaimana ada taman kota kita buat, ada taman kuliner, ada galeri UMKM, ya itu sudah kita lakukan. Jadi potensi kita itu sebenarnya tinggal hilirisasi gitu ya. Jadi, tapi kan kalau untuk bikin maksimum itu kan masih melihat irisan kue. Iya. Di sisi mana nih yang harus dioptimumkan, di sisi mana yang ntar dulu gitu kan. Kira-kira 5 prioritinya yang menyedot APBD-nya Taput itu mana? PUPR, pertanian. Nah, jadi infrastruktur dan ya, pertanian ya. Karena itu yang masih saya harus tuntaskan gitu. Jadi misalnya kayak sekarang ini anggaran di PUPR itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari. Jadi ada juga dinas-dinas lain. Ya saya minta mereka itu untuk menyurati kementerian, surat bupati agar dapat bantuan DAK atau apa gitu ya. Tapi APBD kita itu kita fokuskan dulu deh, menuntaskan. Tapi selama 9 tahun terakhir ini juga tentunya proaktif dari kabupaten juga gerilya ya untuk mengambil hati dari pemerintah pusat, karena pemerintah pusat dengan sebegitu besar anggarannya dia nggak tahu mana yang butuh, mana yang tidak kan, kalau tidak gerak cepat dari kepala daerah begitu ya. Iya, ada juga kita melalui permohonan ke pusat gitu ya. Dan realisasinya Bang selama ini gimana? Ya amin, alhamdulillah ada, selalu ada kayak beda rumah, DAK kita baik dari kementerian ada, bantuan-bantuan langsung ada. Ya rata-rata kita dapat lah, dapat gitu ya. Jadi kekompakan sekali lagi dan juga bagaimana kita menjalin sinergitas. Cuman ekspektasi kita kan terkadang kan kayak gini, misalnya saya ingin cepat gitu ya, tuntas ini jalan gitu ya. Kita udah buka jalan berkilo-kilo, kemudian datang anggaran gitu. Ya paling nyampainya hanya 200 meter, 300 meter gitu ya. Terkadang kita lihat pembangunan di pusat itu ya bikin triliunan gitu ya. Loh, ini kok masih sedikit, tapi ya sudahlah, mungkin itu dulu masih tata kelola yang ada. Tapi sudah mulai terlihat ya apa yang dilakukan mulai tadi pembangunan yang jalan terisolir dan lain sebagainya. Inilah di Covid ya. Itu kalau di Covid kan semua imbas. Semua terimbas, termasuk pariwisata kan. Nggak kuat juga menghadapi pandemi. Yang utamanya tentunya pariwisata Bang. Ya. Kalau pertanian mungkin masih berjalan karena ini menjadi demand-nya manusia. Betul. Terbukti 2020 itu ketika pandemi Tapanuli Utara tidak minus. Ya, jadi kita bertahan di turun kita memang tapi tidak minus tapi plus. Kita kalau nggak salah 1,5%. 2021 tumbuh 3,6%. Nah, tahun 2022 tumbuh lagi 4,6%. Sektor yang penyumbang oleh pertanian. Oh iya, bagus. Pertanian. Berarti jalan yang kita buka selama ini sudah bermanfaat. Iya, dampaknya sudah terlihat. Yang kemudian
traktor-traktor gratis, membuka lahan tidur, kemudian mekanisasi pertanian kita kasih ke kelompok tani tiap tahun, ya tiap tahun itu sudah terasa sekarang. Itu investasi kita itu. Berarti yang selama ini yang membutuhkan effort begitu besar lebih ke infrastruktur. Infrastruktur jalan jembatan. Oke, Dan tapi ngelihat secara overall karena kan pasti abang karena saya lihat juga sering naik motor trail kemana-mana, artinya sudah hampir semua Tarutung sampai ke pelosok-pelosok bahkan nginep di kampung-kampung gitu ya. Saya sudah semua desa terisolir sudah saya jalani, sudah menginap di sana. Sudah lebih banyak yang terbuka atau masih yang tersisa? Sudah banyak terbuka. Oke, udah terbuka. Sudah, hampir semua sudah terbuka. Jadi sekarang ini alat berat kita itu justru membuka ke lahan pertanian. Lahan-lahan tidur. Justru ke situ. Jadi bukan lagi interkoneksi desa. Itu udah tuntas. Nah, paling sekarang ini interkoneksi dusun. Dusun ke dusun gitu ya. Tapi ada lahan yang masih tidur gitu lah. Atau menginterkoneksi antar kecamatan. Terakhir ini saya datang mengunjungi interkoneksi kecamatan Tarutung ke Pahai. Kalau Pahai itu sudah kabupaten lain? Enggak, kecamatan juga. Kecamatan. Tapi kita buka jalan alternatif dari jalan biasa harus jalan nasional. Ini kita buka jalan. Ada 4 desa itu tidak harus lagi dari Siatas Barita ke Pahai, tapi bisa dari desa Tarutung yang 4 ini dia langsung ke Pahai. Ada kurang lebih 17-20 kilo lah kita buka itu. Kalau antar kabupaten ada nggak sih Bang yang kerjasama bareng join cooperation terkait pembangunan gitu? Karena kan interkoneksi antar kabupaten juga kan ada yang belum ada. Pernah saya usulkan bagaimana Tapanuli Utara ini bisa connect dengan Labuan Batu Raya. Nah, selama ini kan komoditi kita itu semua Tapanuli Raya ini ya. Itu kan harus lewat Belawan. Lewat Belawan. Nah, kalau dibuka dia lewat Garoga dari Taput ya. Lebih simpel ya, lebih dekat. Memotong waktu 4 jam. Nah, bisa ke Kuala Tanjung. Kuala Tanjung yang di Labuan Batu. Labuan Batu itu 4 jam memotong waktu. Dan barang-barang mungkin dari ASEAN yang kita impor selama ini bisa masuk situ. Tapi belum terrealisasi ya? Belum, saya sudah usulkan itu ke Presiden, ke Gubernur. Oh, itu maksudnya bikin jalan nasional? Jalan nasional kalau bisa. Atau jalan provinsi. Dititip pesan ke the next pemimpin kali supaya ini kan mempermudah masyarakat menumbuhkan ekonomi juga. Ya mungkin the next pemimpin lah yang memikirkan itu. Atau ya mudah-mudahan usulan kita itu bisa masuk tahun ini atau tahun depan. Artinya gitu. sudah ada gambaran, sudah seperti ada roadmap, tinggal sudah ada implementasi gitu ya. Oke. Sebenarnya selama 9 tahun tinggal kalau menurut di sepak bola udah injury time nih Bang, untuk berbuat mau semaksimal apapun dalam 1 tahun ke depan kayaknya kita udah tinggal ya do the best aja kali ya. Nah, cita-cita Abang tadi kan kayaknya banyak yang manuver di tengah jalan karena regulasi. Karena kan kewenangan kabupaten. Cita-cita yang belum terwujud, Abang itu sebenarnya apa? Universitas Negeri Umum ya. Yang dari awal memang ini sudah diusung. Sudah dari 2015 itu dan visi misi saya kan Taput jadi lumbung SDM. Lumbung sumber daya manusia. Mana aja, bahkan provinsi mana untuk jadi kita tidak lagi keluar uang, ekspor manusia produktif yang akhirnya pertumbuhan ekonomi kita keluar terus gitu ya. Nah, ini dibikin di dalam. Bikin di kita dan seluruh dunia Indonesia datang ke Tapanuli, ke Tapanuli Utara bawa duit lagi kan. Nah, itu multiplier efeknya kemana-mana. Itu kalau terwujud, saya yakin Tapanuli itu akan keluar dari peta kemiskinan. Dengan berbagai bentrok dengan regulasi, kalau dibilang bentrok karena program Abang janji politik itu kan lebih dulu dibanding regulasi yang datang. Iya. Kira-kira apa sih yang kayak masih mengganjal? Kok tidak terlihat? Biasanya orang kan kalau idealismenya Abang dengan ada janji politik tadi tapi tidak terrealisasi, ini bukan kuasa saya misalnya. Kira-kira yang masih mengganjal dan untuk dipesankan gitu ke masyarakat atau pemimpin berikutnya kira-kira apa? Ya, tetap fokus terhadap persoalan primer kita. Tetap berjuang bahwa saya pikir tiada yang mustahil begitu.
Yang penting kita ada kemauan. Iya, cepat lambat pasti terwujud, ya kan. Dan kalau memang niat kita baik, niat kita tulus, saya teringat kata-kata Ibu Ketua Umum, Bu Mega. Saya teringat juga kata-kata Bung Karno. Kalau kita tulus, niat baik untuk melakukan sesuatu, maka seluruh alam semesta akan bersama kita. Iya, betul. Gitu. Jadi saya yakin cepat atau lambat pasti, ya. Dan juga perubahan-perubahan regulasi ini juga kan mestinya, kalau memang kita sudah otonomi daerah, ya otonomi daerah. Oke, betul. Ya, jangan mix. Nah, ini kan ada yang sentralisasi, ada desentralisasi. Kalau mau memang sentralisasi, ayo udah sentralisasi. Kalau desentralisasi bikin kewenangan gitu ya. Sentralisasi, bupati, wali kota, gubernur nggak usah dipilih rakyat. Kan gitu ya. Habis juga ya. Iya, sebagai perpanjangan negara. Tetapi pola pembangunannya jangan top down, harus bottom up. Kenapa harus bottom up? Karena di bawah-bawah itu yang namanya smart village, desa, di situ raw materialnya. Betul. Jadi anggaran itu harus dari sana, dari daerah. Ini jadi, yang diusung Abang selama ini, pembangunan dari daerah. Dari desa. Dari desa. Desa kuat, kota maju, negara berdikari gitu loh. Jadi. Bang, kalau dimungkinkan, karena saya lihat nih program Abang masih banyak yang kayak manuver karena regulasi lah. Kalau misal kita berandai-andai, dimungkinkan kepala daerah itu 3 periode, masih berminat nggak jadi kepala daerah? Namanya regulasi nggak mungkin lah kita lawan. Karena begini, saya sepakat dengan regulasi 2 periode, ya, karena itu sekarang. Nah, persoalannya kadang kan nanti katakan dibuka peluang 3 periode. Nah, terus nanti pemimpin berikutnya akan mengatakan apa? Ya, bikin lagi aturan 4 periode, 5 periode. Ini lebih ke mengakomodir yang nggak tuntas nih. Karena kan orang kan penasaran nih Bang, maunya saya, idealisme saya ini terwujud, tapi tidak terwujud. Ya. Nah, keinginan yang mungkin implisit lah ya. Maka saya wariskanlah ini nanti kepada pengganti saya. Saya harus pastikan pengganti saya itu adalah orang yang saya percaya. Yang orang yang bisa berbuat, bertindak, berpikir seperti cara saya kepada masyarakat dan Tapang Utara, dan juga mohon maaf harus bisa saya arahkan. Oke, bisa gitu. Diberikan masukan supaya yang belum tuntas ini tuntas. Karena kayak bawa mobil gitu loh. Bawa mobil itu, bayangin bawa mobil, ya kan? Kalau tidak tahu di mana letak businya, letak giginya, letak semua onderdilnya, yang ada macet, yang ada kecelakaan. Nah, maka ini mobil kita sudah siapin, udah dasarnya kita siapin, tinggal bawa gitu loh, bawa, dan orang yang membawa itu saya pastikan dia udah ngerti sebagian besar itu, gitu loh, sebagian besar. Jangan memulai dari nol. Gitu. Kalau saya lihat dari program dari awal, janji politik dan lain sebagainya, tidak meskipun dengan ngototnya Pak Bupati ini, kayaknya memang masih ada idealisme yang belum terrealisasi dengan baik. Gitu. Jadi itu tadi makanya kenapa muncul pertanyaan, kalau dimungkinkan masih greget nggak sih hitungannya? Ini belum selesai, ini belum tuntas, saya pengen nuntasin gitu. Tapi pertanyaan berikutnya, setelah ini kira-kira mau kemana sih? Saya tinggal diperintah aja sama Ibu Ketua Umum. Kita ini sebagai petugas partai, pelayan partai, yang percaya kepada partai ini, percaya kepada ideologi Bung Karno, cita-cita Bung Karno yang tertuang di Partai PDI Perjuangan. Saya percaya Trisakti, saya percaya Marhainisme itu akan terwujud di Republik ini, dan itu hanya dimiliki oleh partai ini. Yang fokus partai ini juga ingin mewujudkan cita-cita Bung Karno, menjadi rakyat, menjadi tuan di negeri sendiri, jangan budak di negeri sendiri. Saya percaya itu. Nah, saya yakin Ibu Ketua Umum dan kami seluruh pengurus partai percaya dimanapun kami ditempatkan itulah yang terbaik. Harus amanah gitu ya? Harus amanah. Artinya kan dari
personalnya pengen naik, berarti kalau dari bupati, gubernur, atau jadi yang apa, atau ada target kemana gitu, atau mengikuti jejak sang abang dari sana langsung ke Senayan? Ya, kalau dipercaya Bu Ketua Umum untuk ke Senayan, saya siap. Kalau dipercaya juga kemana, saya siap. Artinya berkata siap ini sudah ada preparation before ke sana gitu. Karena 9 tahun saya sebagai bupati, saya tahu betul mana regulasi yang layak terus dipertahankan, mana regulasi yang harus ditambal sulam, mana regulasi yang harus dirubah. Saya tahu. Dan saya tahu juga bagaimana cara membangun Indonesia. Karena sangat melekat dengan masyarakat. Karena saya tidur di rumah masyarakat. Iya. Saya bicara dengan masyarakat. Dan saya tahu bagaimana sebenarnya dari waktu Bung Karno ketemu sama si orang petani Marhain. Kenapa muncul Marhainisme itu? Saya lihat sendiri. Ketika saya ketemu dengan warga saya di pedalaman, saya ketemu beberapa kepala keluarga di sana. Mereka tidak punya lahan pertanian, mereka hanya bisa hidup dari hutan. Padahal mereka profesi petani. Dan ya hutan itu juga bisa jadi besok itu milik swasta, karena ada sesuatu di situ. Nah maka 2020 itu kita sudah keluarkan Perbub Tanah Adat. Tanah adat ini adalah tanah komunal yang tidak lagi status sudah lindung atau hutan produksi. Dia keluar dari status hutan lindung, tapi milik masyarakat. Berapa banyak itu? Sudah ada 3 desa saya SK-kan. Mudah-mudahan tahun ini ada 7 atau 10 desa lagi. Itu melindungi mereka itu nanti biar hutan mereka itu atau sumber kehidupan mereka itu jadi milik orang lain atau swasta, dia menjadi tuan atas tanah, ya jangan milik korporasi. Itu saya jaga betul, sehingga kita nanti tidak kehilangan tanah leluhur kita. Apalagi itu disebutkan menjadi tanah adat. Tanah adat ya. Sudah kita buat tanah adat. Sudah ada perdanya, ada perbuknya. Gitu. Tapi ada kepuasan nggak sih selama 9 tahun ini, kepuasan yang paling Bang Bupati lihat dan nikmati itu apa? Kadang kita kan ibaratnya begitu kita bermanfaat buat masyarakat ada kepuasan tersendiri. Kepuasan yang bisa Bang Bupati ceritakan selama memimpin ini kira-kira apa? Lihat masyarakat gimana? Ya, terkadang kan kita dihina, diejek, difitnah gitu ya. Apalagi dengan perkembangan media sosial sekarang. Tapi begitu kita turun ke desa-desa, ketemu masyarakat, kemudian mereka mengucapkan terima kasih atas pembangunan yang sudah kita buat, ya. Di situ rasanya hidup ini bermakna, bermanfaat gitu loh. Bahwa ya kembali bahwa oh iya ini yang mungkin kalau di istilah kitab suci agama Kristen itu ada apa namanya itu 12 muridnya, ya kan? Ada satu si Judas, ada satu si Thomas. Ya, oh yang inilah mungkin yang selalu teriak-teriak di medsos inilah yang selalu hate speech atau hoax ini, ya kan? Sebenarnya saya welcome loh. Saya itu kalau saya di Tapan Utara itu bisa sampai jam 2 pagi saya terima tamu. Dari mana-mana saya terima tamu gitu. Saya terbuka. Nah, kalau memang ada sesuatu perlu kita bangun, perlu kita diskusikan, atau ada sesuatu kata orang silakan datang ke saya gitu. Artinya lovers dan haters diterima dengan baik. Oh iya. Tidak semua pejabat tentunya mau dikritisi ya. Iya, dan handphone handphone saya nggak ganti-ganti, hidup terus nyala terus gitu loh. Medsos saya juga ikut kelola gitu. Saya pantau semua gitu. Ketika di-upload di Facebook, Instagram atau di TikTok itu komen-komen itu kan juga saya baca-baca juga itu mau tidur. Handphone itu saya baca lagi tuh semua itu. Oh. Kalau misalnya katakan dia buat di situ status bahwa jalan rusak, bahwa tidak ada bidan, bahwa tidak ada ini, itu saya capture. Saya capture, saya kirim ke dinas teknis.
Saya minta laporan, turun besok, Artinya SKPD terkait langsung harus turun. Iya. Nah itu cara saya memonitor semua gitu loh. Apa sih yang dikeluhkan masyarakat? Apa yang masalah yang terjadi gitu loh kan? Itu dari situ dasar-dasar saya juga itu kan. Walaupun kadang membaca gitu ya, ada 1-2 kita baca sakit rasanya gitu, kita dihina gitu kan gitu. Tapi ya sudah, resiko kita. Artinya sudah ikhlas ya, Bang Bupati meninggalkan masyarakat yang Anda cintai di sana. Oh enggak lah. Artinya kan, karena tadi 3 periode tidak, kita ikutin regulasi yang udah ada, tidak melawan. Terus sekarang kayaknya dengan pembangunan yang belum selesai semuanya, ikhlas nggak ikhlas meninggalkan, tapi ada kepuasan begitu ya, Bang? Ya saya sekali lagi ya tidak harus, menurut saya harus kita duduk di eksekutif, tidak harus duduk di legislatif, bisa tetap berbuat untuk rakyat ya. Ya saya pikir jadi pengusaha atau apapun itu nanti saya sesuai kehendak Tuhan. Tapi saya akan tetap. Kalau seandainya masyarakat mendukung menjadi legislator misalnya, kira-kira komisi apa yang akan diambil? Komisi 4 pertanian. Kayak ini bukan menjebak tapi berandai-andai. Ya saya pikir itu nanti kembali kepada keputusan partai. Saya nggak mau, boleh berlari tapi jangan mendahului. Politisi sekali ya Bang Bupati ini, nggak mau menjawab secara gitu Ketua Umum Ibu mengizinkan, menghendaki, menginstruksikan. Ibu Ketua Umum dan juga para pengurus DPP pasti tahu apa sih yang dibutuhkan masyarakat Tapanuli Utara, Tapanuli Raya. Kira-kira apa yang masih kurang. Nah, terus saya mungkin karena saya menjabat pernah jadi bupati, mereka pasti tahu kalau memang saya harus diperintahkan ke Senayan, saya siap. Dan kalau sudah menang kehendak rakyat, kehendak Tuhan, ya pasti tahu saya di mana. Yang tujuannya juga pasti arahnya untuk membangun Tapanuli Raya, membangun Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dan bangsa. Lumayan ya, sangat berbobot, tapi saya tidak berhasil mengorek. Viro Ngaco, Bapak Bupati kita ini dulu bekas wartawan. Makasih untuk bincang-bincangnya. Jadi counter attack-nya, bagaimana mengkunci supaya tidak bocor. Kayaknya Bang kita masih berdarah ke sana dan rajin juga membuka media sosial yang menjadi sekarang promosinya sangat mudah. Makasih ya Bang Bupati untuk bincang-bincang kita. Viro Ngaco tetap masih ada setahun lagi ya. Masih ada untuk mengabdi masih. Sekecil apa, singkat apapun waktunya terus dimanfaatkan. Amin. Amin. Sehat terus ya Bang. Ya. Makasih.